jumpa lagi bareng Arvi Film di sini dan kali ini kita masih membahas tentang film yang bertema gangster-gangsteran ya. Film ini berkisah tentang seorang bapak tua yang masih berambisi untuk menghidupkan lagi gangster yakuzanya. Baiklah, nggak usah saya banyak bacot di depan, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. ただきませんでした。アロハシャツの上にランニング着る人がどこにいるんですか。 Film dibuka dengan seorang pria tua bangka bernama Raizo. Kini Ryuzo tinggal bersama anak laki-lakinya bernama Ryuhei serta menantu dan cucunya. Gaya dan sikap Ryuzo yang suka berbaju singlet dan pamer tato, serta dirinya yang suka teriak gak jelas sambil bermain pedang kayu. Sering hal itu membuat anaknya kesal karena malu kepada tetangga. Tapi Ryuhei tetaplah anak yang baik, ia tetap memberi ayahnya uang sebelum ia pergi. Lalu Shin berpindah ke tempat permainan judi. Di sana Ryuzo sedang berbuat onar, hanya karena orang yang ia beri koin bisa menang. Ryuzo yang tak terima lalu menghajar si pria itu. Dan sepulang ke rumah, Ryuzo mendapat telepon dari seorang penipu yang mengatakan Ryuhei anaknya tanpa sengaja menghilangkan uang perusahaan sebanyak 5 juta yen. Dan Ryuzo harus segera mengganti uang itu, kalau tidak anaknya akan dipecat. Karena dirinya yang tak memiliki uang, ia pun berinisiatif memberikan barang-barang kesayangan miliknya dan bertemu dengan si penipu. Akhirnya Ryuzo dan si penipu berkacamata bertemu di sebuah taman. Lalu Ryuzo memberikan barang-barang kesayangan miliknya, dari gas perkulit hingga koleksi koin kuno, karena dirinya memang saat itu tak memiliki uang. Lalu datanglah seorang pria tua bangka yang bernama Masa, yang juga seorang mantan yakuza. Ryuzo lalu menceritakan alasan ia bersama pria berkacamata. Mendengar cerita Ryuzo, Masa mencium aroma penipuan dan hampir saja si pria berkacamata dihajar olehnya. Tapi masih dengan polosnya, Ryuzo kemudian mengambil sebuah pisau untuk memotong jarinya sebagai permintaan maaf kepada si penipu. Melihat dari ulah Ryuzo, si penipu pun menjadi ketakutan lalu lari meninggalkan mereka berdua. Setelah itu Ryuzo dan Masa pun berjalan-jalan keliling kota. Malam harinya mereka bertemu dengan kawan lama mereka bernama Mokichi yang sedang dihajar oleh sekelompok gangster. Ryuzo pun mencoba membantu dengan memperlihatkan tato di tubuhnya. Ia lakukan itu untuk menakuti para gangster. Tapi alih-alih bukannya mereka takut dengan Ryuzo, mereka malah menertawakan dirinya karena bagi mereka sekarang yakuza bukanlah apa-apa. Untung saja saat itu datang seorang polisi veteran bernama Murakami yang langsung melerai mereka. Lalu sebagai ucapan terima kasih, Ryuzo pun mentraktir Murakami makan. Murakami lalu memberitahu kalau gangster tadi adalah gangster Keihin dan ia meminta Ryuzo agar tidak pernah berurusan dengan mereka. Tapi ternyata Ryuzo tak peduli dengan peringatan Murakami. Ia justru akan berencana menghidupkan lagi geng yakuza dan akan menaikkan reputasi mereka. Ia juga lalu mengirimkan undangan kepada mantan yakuza yang lain agar mereka datang dan ikut bergabung lagi. Sepulangnya dari kantor, Ryuhei sangat terkejut karena di rumah ayah dan teman-temannya berkumpul kembali. Tentu saja Ryuhei marah dan tak setuju kalau ayahnya harus berkumpul dengan mereka. Karena merasa malu dimarahi anaknya di depan teman-teman, Ryuzo pun memutuskan pergi dari rumah Ryuhei dan tinggal di rumah Masa. Keesokan harinya satu persatu mantan anggotanya datang, dimulai dari Takanori-san, yang dikenal suka mengiris leher lawannya dengan pisau cukur. Lalu pria tua bernama Hideo, yang dulu terkenal ahli melempar paku tepat sasaran. Lalu disusul pria tua bertongkat yang di dalam tongkatnya berisi sebuah pedang, yang kemudian ia menunjukkan keahliannya. Dan yang terakhir dan paling nyeleneh, yaitu si kakek cabul bergaya rock and roll yang selalu membawa pistol mainan bernama Maxon. Kini mereka semua pun sudah berkumpul. Ryuzo dan geng mulai beraksi.
diawali dengan mendatangi sebuah gedung properti milik kelompok gangster Keihin. Tapi gedung itu dijaga oleh 3 orang anggota Keihin. Mereka bertiga juga menganggap remeh para kakek legend. Tapi ternyata si kakek cabul tak banyak bicara, ia langsung menembak ke arah mereka. Mereka bertiga pun langsung kabur karena ternyata pistol yang Mac bawa adalah pistol asli. Setelah itu 7 orang kakek legend ini merayakan misi pertama mereka yang sukses. Dan ini kali pertama mereka kembali berkumpul setelah puluhan tahun lamanya mereka berpisah. Ryuzo juga kembali mengutarakan keinginannya untuk membangun geng mereka lagi dan membangun reputasi secara perlahan. Mereka berenam setuju dengan rencana Ryuzo dan untuk memulai hal baru mereka melakukan sebuah ritual. Lalu keesokan harinya lagi ada seorang sales yang datang ke rumah Masa yang kemudian menawarkan barang yang dijualnya. Dengan sedikit embel-embel memaksa, si sales kemudian meminta Masa membeli sebuah kasur. Tapi begitu sales itu membuka pintu kamar, ia sangat terkejut karena di dalamnya ada anggota Yakuza. Karena ketakutan, ia mau tak mau memberikan kasur itu secara gratis. Saat tiba di kantor, si sales pun dimarahi oleh bosnya. Dan yang ternyata bosnya adalah bos dari gangster Keihin yang sebelumnya juga pernah melakukan penipuan telepon kepada Ryuzo. Sementara itu, Ryuzo dan geng mulai menjalankan misi mereka lagi. Saat sedang berkeliling, mereka melihat seorang pria bernama Tokunaga yang baru saja turun dari mobil lalu kemudian berganti baju seperti gembel, lalu naik sebuah kursi roda. Kemudian Tokunaga mulai mengetuk pintu rumah orang di sana dan mulai menagih sejumlah uang. Melihat hal itu, Ryuzo dan geng menjadi penasaran. Ryuzo lalu mengancam Tokunaga karena sudah berani menagih uang di wilayah mereka. Karena takut, Tokunaga kemudian meminta ampun kepada Ryuzo dan ia berjanji akan mengajarkan mereka cara baru menagih uang yang lebih efektif dan aman. Lalu sebagai bahan uji coba pertama, Masa pun dijadikan mereka sebagai tumbal. Masa kemudian didandani layaknya seorang gembel, lalu ia pun kemudian menagih hutang kepada seorang wanita. Ia menagih hutang dengan cara memelas dan sudah pasti wanita itu akan membayar hutang kepada dirinya karena merasa kasihan. Tapi ternyata wanita yang Masa tagih sedang kesusahan karena tak punya uang dan suaminya yang sedang sakit parah. Ryuzo pun menjadi sangat kasihan. Ia kemudian memberikan wanita itu uang dan memberikan wanita itu waktu 1 bulan untuk melunasi hutangnya. Ryuzo lalu marah kepada Tokunaga yang sudah berani menagih hutang kepada wanita yang sedang kesusahan. Lalu Ryuzo menanyakan geng mana tempat ia bekerja dan ternyata Tokunaga bekerja untuk geng Keihin. Setelah itu geng Ryuzo memutuskan untuk bertemu dengan ketua geng Keihin bernama Nishi. Tapi ternyata Nishi lebih cerdas, ia menelpon polisi terlebih dulu dan membuat Ryuzo dan teman-temannya pun ditangkap. Untung saja kali ini polisi yang datang adalah Murakami. Ryuzo dan geng pun kembali dibebaskan dengan syarat mereka tidak boleh membuat onar lagi. Namun Ryuzo ternyata bodoh amat dengan Murakami dan melanjutkan misi mereka. Saat mereka sedang berpatroli, mereka melihat sekelompok orang yang sedang berdemo di depan sebuah kantor. Dan di sana ada kawan lama mereka yang ikut berdemo bernama Yasu. Raizo kemudian berniat membantu temannya itu dengan meminjam mobil Ryuhei yang kemudian ia pasangi pengeras suara di atasnya. Tadinya si manajer kantor tidak peduli, tapi begitu mobil Ryuzo datang, ia pun menjadi panik karena takut demo itu menjadi sangat besar. Ryuzo yang saat itu ikutan berdemo dibuat kaget karena ternyata anaknya bekerja di sana. Dan juga saat itu ada Tokunaga yang masuk ke dalam kantor. Rupanya manajer Ryuhei menyewa gangster Keihin untuk membubarkan para pendemo. Karena hal itu, Ryuzo tak ingin Ryuhei berurusan dengan para gangster. Ia kemudian masuk ke dalam kantor dan mencoba menghentikan Tokunaga. Tokunaga yang gagal menjalankan tugasnya kemudian digebukin sama bosnya. Dan juga ia lagi-lagi harus berurusan dengan geng Ryuzo.
Sementara itu, Ryuzo berhasil membubarkan para pendemo. Ia kemudian mendapat bayaran pertama mereka, yang kemudian digunakan untuk bersenang-senang, karena sudah lama sekali mereka semua tidak pernah merasakan kebersamaan. Di sisi lain, Nishi yaitu bos dari gangster Keihin. Ia sudah mulai tak terima dengan Reizo dan gengnya, karena wilayah kekuasaannya diganggu oleh mereka. Nishi pun berencana untuk menghancurkan geng Reizo. Ia akan menculik cucu perempuan dari Mokichi, yaitu Yuriko, yang juga seorang pacar dari anggota geng Keihin. Si Udin yang tak terima dan rasa sayangnya kepada Yuriko, si Udin pun tak mau melakukan hal itu. Udin justru menemui Mokichi dan memberitahu semua rencana Nishi. Jelas dan sudah pasti Mokichi pun marah. Ia lalu berencana untuk menghabisi Nishi seorang diri, tanpa memberitahu Ryuzo dan anggota gengnya. Lalu Mokichi pun mulai menjalankan misinya. Ia menyamar sebagai seorang pengantar makanan. Ia lalu bersembunyi di dalam sebuah toilet dan berharap Nishi masuk ke dalam toilet itu. Tapi lebih konyolnya ternyata Mokichi salah masuk toilet. Ia malah bersembunyi di toilet wanita. Dan hasilnya para ciwi-ciwi yang ada di toilet itu pun berteriak ketakutan. Yang akhirnya membuat Mokichi ditangkap oleh anak buah Nishi. Dan Mokichi pun akhirnya dihajar hingga tewas. Ryuzo dan teman-temannya yang mendapati kabar kematian Mokichi sangat terpukul dan sedih. Mereka pun tak terima. Lantas mereka pun akan melakukan aksi balas dendam kepada Nishi. Hari balas dendam pun terjadi, di mana Ryuzo dan geng sudah bersiap menyerbu kantor markas dari Nishi. Layaknya perang ala Yakuza, mereka pun mempersiapkan segalanya. Tapi di sini Yasu dan Takanori punya ide super gila. Mereka berdua akan mencuri sebuah pesawat yang nantinya akan mereka tabrakan ke gedung gangster Keihin. Sementara itu, Ryuzo dan 4 orang lainnya, mereka akan masuk ke gedung markas Keihin dengan menggunakan mobil. Tapi yang anehnya di sini, Ryuzo malah membawa mayat dari Mokichi yang ia letakkan di mobil duduk bersampingan dengannya, dan hal itu membuat massa sedikit ketakutan. Sementara itu, di tempat lain Yasu dan Takanori berhasil mencuri pesawat. Tapi sayangnya saat di perjalanan mereka berdua tak sengaja melintas di atas kapal induk Amerika, yang akhirnya mereka berdua dipaksa untuk mendarat. Sedangkan Ryuzo dan 4 lainnya berhasil menyerbu masuk ke dalam gedung markas Keihin. Nah, di sini ternyata alasan mayat Mokichi dibawa adalah sebagai tameng. Dan hal itu berhasil menahan tembakan dari geng Keihin. Satu persatu anggota Ryuzo mulai mengeluarkan skill mereka, dimulai dari Ichizo yang melakukan keahlian pedangnya, walaupun bacokannya sedikit mengenai kepala Mokichi. Kemudian Hideo dengan skill melempar paku. Tapi ternyata bidikannya sekarang tidak sejago waktu muda, karena ada beberapa paku yang menancap di kepala Mokichi. Karena aksi brutal dari geng Ryuzo, Nishi dan anggotanya pun ketakutan dan mereka pun kabur dari tempat itu. Ryuzo dan gengnya pun langsung mengejar Nishi. Mereka membajak sebuah bus. Aksi kejar-kejaran ala Tokyo Drive pun terjadi. Dan pada akhirnya Nishi dan anak buahnya pun sudah terhimpit di sebuah jalan buntu. Mobil mereka pun kemudian ditabrak oleh bus Ryuzo. Nishi lalu meminta ampun kepada Ryuzo, tapi Ryuzo gak peduli. Ia terus menghajar Nishi dan anak buahnya. Tak lama kemudian datanglah Murakami bersama pasukan polisi yang kemudian menangkap Nishi karena kali ini Nishi sudah terbukti melakukan pembunuhan terhadap Mokichi. Sedangkan Ryuzo dan anggota gengnya pun ditangkap karena sudah membuat onar dan melanggar syarat dari Murakami. Tapi walaupun ditangkap, geng Ryuzo cukup bangga karena pada akhirnya mereka sukses menjalankan semua misi mereka. Dan kemudian film pun berakhir. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah remehkan 7 orang kakek legend ini. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga kalian tetap terhibur. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jumpa lagi di next video. Saya Arpi, bye-bye.